Era digital kian berkembang masif. Perubahan mengharuskan masyarakat beralih dari sistem konvensional menjadi serba digital, termasuk mereka masyarakat desa. Meski menjadi bagian terkecil dari sebuah komunitas, desa bukan tak terjamah digitalisasi. Mereka mulai beradaptasi untuk menggali potensi, meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Begitulah yang terjadi di salah satu desa di Kabupaten Rembang. Desa Punjul Harjo, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang merupakan desa pesisir di Pulau Utara Jawa yang berbatasan dengan Laut Jawa, di mana kehidupan masyarakatnya erat dengan kehidupan laut, tradisi maritim, dan kearifan lokal yang masih terus terjaga. Desa ini tidak hanya terkenal dengan potensi wisata dan juga keberagaman budayanya, namun dari masyarakatnya kini juga sudah mulai menerapkan teknologi digital untuk memberikan manfaat yang nyata untuk masyarakatnya. Lalu bagaimana desa ini bisa bertransformasi menjadi desa digital? Yuk kita cari tahu. Inilah Desa Punjul Harjo, Kabupaten Rembang. Letaknya di wilayah pesisir utara Pulau Jawa. Desa ini tak hanya terkenal akan potensi lautnya sebagai penopang ekonomi warga, namun juga pariwisatanya. Meski terletak di wilayah pesisir, masyarakat desa tak bisa tinggal diam menjadi penonton arus deras teknologi. Mereka mencoba beralih menggunakan sistem digital. Ada beberapa hal keinginan dari pemerintah Desa Punjul Harjo. Yang pertama itu bagaimana pelayanan publik di Desa Punjul Harjo itu menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Terus yang kedua terkait dengan keterbukaan informasi, bahwa informasi terkait anggaran, terus terkait rencana kerja, terkait apapun kebijakan desa itu bisa dilihat semua masyarakat, sehingga masyarakat itu bisa mengawasi roda pemerintahan di Desa Punjul Harjo. Yang ketiga yang menjadi latar belakang dari digitalisasi desa ini adalah kebetulan Desa Punjul Harjo itu merupakan desa wisata, sehingga banyak UMKM, dan keinginan dari kami ini bisa membantu memasarkan produk ke pasar yang lebih luas dengan melalui ekosistem digital. Keinginan yang kuat untuk menghadirkan pelayanan yang cepat, akurat, dan mudah diakses masyarakat menjadi semangat lahirnya sistem desa digital di Desa Punjul Harjo. Transformasi ini dilakukan untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang menginginkan pelayanan lebih praktis tanpa harus selalu datang langsung ke kantor desa. Pemerintah desa kemudian mulai membangun sistem pelayanan berbasis digital secara bertahap. Kalau saya lihat berarti kan di Punjul Harjo ini juga dekat sama pantai begitu ya Pak ya, dan tentunya ini sudah di branding begitu Pak untuk mengembangkan potensinya itu sudah melalui media digital begitu sekarang untuk brandingannya. Dan pelayanannya di kantor desa Punjul Harjo pun saat ini juga sudah menyentuh digital begitu ya Pak Akram ya. Nah, tapi awalnya untuk yang menerapkan digitalisasi di Pak Akram, apakah memang dari kantor desa, mungkin dari segi pelayanannya dulu, atau mungkin dari adanya wisata begitu Pak yang kemudian kita menerapkan digitalisasi begitu Pak? Dari kantor desa dulu. Setiap hari setiap ada pelayanan, ada masyarakat yang membutuhkan pelayanan lewat WA, lewat WA-nya perangkat semua. Begitu jadi dia bisa mengambil, kadang yang bisa mengambil di rumahnya perangkat gitu. Oke, jadi fleksibel ya Pak ya. Kemudian kalau untuk digitalisasi yang lainnya di hal wisata ini Pak, apa aja Pak yang diterapkan? Ya kalau yang di wisata ada sendiri di Karangjayanya, tempat wisatanya semua ada yang mengurusi itu, jadi semua memakainya lah. Digitalisasi tadi. Oke, keuntungan yang dirasakan desa sendiri apa Pak? Dengan adanya digitalisasi, Karangjaya terkenal, PADES masuk. Oke. Setiap tahun ada. Kemarin hampir 300 juta. Ya untungnya sudah beberapa tahun masih terkenal, masih disukai masyarakat, masih disukai pengunjung.
sampai sekarang pun masih jadi penopang warga, jadi tempat mencari nafkah warga dengan adanya digitalisasi tadi itu. Oke, baik. Mungkin kita bisa lanjut jalan-jalan ke depan lagi ya Pak ya. Ini kita masih di area ini ya Pak ya, perahu kuno. Digitalisasi berawal dari penguatan infrastruktur digital. Kantor Desa Punjul Harjo kini telah terhubung dengan jaringan internet serta dilengkapi perangkat modern untuk menunjang pelayanan masyarakat. Pemanfaatan teknologi digital juga diterapkan dalam pemantauan lingkungan desa. Sejumlah CCTV dipasang di beberapa titik penting sebagai bagian dari sistem keamanan desa yang membantu pemantauan lingkungan secara digital. Pertama kali yang diterapkan terkait digitalisasi ini adalah WiFi. Jadi penguatan WiFi di kantor-kantor desa, dan saat ini di TK juga ada, itu dibiayai dari pemerintah desa, jadi gratis. Kedepannya pos kampling itu juga akan ada WiFi gratis untuk masyarakat. Itu. Terus yang kedua terkait website desa yang bisa berisi lengkap, mulai dari pelayanan publik di situ juga ada, terkait informasi publik PPID itu juga masuk di situ, informasi tentang peraturan yang dikeluarkan desa juga ada di situ, terkait juga sampai kependudukan itu bisa diakses di website desa. Itu yang pertama kali kita lakukan. Melalui website desa dan layanan mandiri, masyarakat kini dapat mengajukan berbagai permintaan surat secara online tanpa harus datang langsung ke kantor desa. Mulai dari surat pengantar, surat keterangan, hingga berbagai layanan administrasi lainnya dapat diakses secara digital. Langkah ini membuat pelayanan menjadi lebih cepat, praktis, dan efisien. Kalau dulu kita langsung datang ke desa itu memerlukan sekitar setengah jam sampai 1 jam ya kalau antri. Tapi kalau dengan adanya website desa ini, kita cuma memerlukan 5 menit saja. Langsung bisa kita hasilkan dari, misalnya cetak gitu, langsung bisa kita hasilkan sendiri. Kita lebih cepat ya, lebih praktis juga, lebih mudah gitu aja kalau bagi saya. Website desa tidak hanya digunakan untuk pelayanan administrasi, tetapi juga menjadi sarana keterbukaan informasi publik. Berbagai informasi desa tersedia secara terbuka dan dapat diakses masyarakat kapan saja, mulai dari APBDes, program pembangunan desa, hingga layanan aduan masyarakat tersedia dalam satu platform digital. Melalui sistem ini, masyarakat dapat memperoleh informasi secara lebih mudah dan transparan. Dengan kemajuan teknologi yang dimanfaatkan dengan baik, digitalisasi Desa Punjul Harjo kini mampu memberikan kemudahan pelayanan untuk masyarakat. Di balik perkembangan desa digital, pemerintah Desa Punjul Harjo menyadari bahwa teknologi tidak hanya tentang sistem dan infrastruktur, namun juga tentang kesiapan sumber daya dalam memanfaatkan teknologi secara positif dan produktif. Keberhasilan pengembangan digital di Desa Punjul Harjo tidak hanya dari peran pemerintah desa saja. Desa Punjul Harjo juga mendorong peningkatan literasi digital bagi masyarakatnya, terutama generasi muda dan pelaku usaha kecil dan menengah di desa. Di tengah perkembangan media digital saat ini, kemampuan memanfaatkan teknologi menjadi kebutuhan penting. Oleh karena itu, pemerintah desa berupaya memberikan edukasi agar masyarakat tidak hanya menjadi pengguna, tetapi juga mampu memanfaatkan teknologi untuk pengembangan potensi desa. Seperti halnya yang dilakukan Putri, perangkat desa termuda di Punjul Harjo. Pemuda desa didorong untuk menjadi bagian dari promosi dan pengembangan potensi desa. Melalui edukasi dan pendampingan, generasi muda didorong untuk memanfaatkan media sosial dan platform digital sebagai sarana membangun citra desa. Mulai dari membuat foto, video, hingga konten promosi tentang potensi wisata dan kegiatan masyarakat desa.
Langkah ini dilakukan agar potensi Desa Punjul Harjo semakin dikenal luas oleh masyarakat. Kalau terkait digitalisasi untuk anak muda itu sangat-sangat urgent. Karena apa? Kalau nanti semakin ke depan kita ketinggalan zaman ya. Karena nanti pasti era teknologi semakin ke depan itu semakin maju. Kalau misalkan anak mudanya tidak ikut mengikuti perkembangan zaman yang ada, nanti pastinya desa kita walaupun di zaman sekarang ini desanya sudah maju, tapi kalau ke depannya tidak ada perkembangan itu pasti nanti akan kalah dengan lokasi-lokasi lainnya. Jadi kita akan lebih menggencarkan lagi untuk generasi penerus, generasi muda yang ada di desa ini untuk ikut memajukan konteksnya promosi desa ini melalui era digital. Jadi mereka akan mengikuti perkembangan zaman yang ada. Kalau terkait anak muda, saya ngajakinnya itu dengan cara yang asik ya. Karena kalau anak muda kita ajak dengan cara yang monoton tuh kayaknya mereka kurang tertarik. Jadi kita ajak sekarang itu, kita ajak sebagai konten kreator lah. Kita bahasanya kayak gitu. Jadi mereka memanfaatkan medsos-medsos mereka sendiri. Dan juga selain itu, dari saya tuh mengumpulkan hasil dari anak-anak muda di sini, saya kumpulkan jadi satu, nanti saya upload di medsos desa. Gitu. Jadi anak muda lebih semangat karena mereka terlibat langsung di dalamnya. Kehadiran konten digital memang menjadi salah satu cara membangun citra dan branding. Melalui media sosial, informasi tentang Desa Punjul Harjo kini dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas dan lebih cepat. Tak hanya pemuda, digitalisasi juga mulai dimanfaatkan oleh para pelaku UMKM Desa Punjul Harjo. Salah satunya usaha minuman tradisional milik Roshid yang terus berkembang dengan memanfaatkan media digital untuk pemasaran produk. Usaha ini mulai dikelola generasi kedua sejak tahun 2024. Berbagai minuman tradisional dibuat dan dipasarkan kepada masyarakat. Sebelum memanfaatkan media digital, pemasaran produk masih dilakukan secara konvensional dan terbatas pada lingkungan sekitar. Namun kini pelaku UMKM mulai memanfaatkan media sosial dan konten digital untuk memperkenalkan produk mereka ke pasar yang lebih luas. Pengembangan usaha minuman tradisional ini dilakukan dengan kolaborasi Roshid dan sang istri, Siti, yang menangani proses pembuatan minuman. Sementara Roshid membantu membuat konten dan memasarkan produk melalui media digital. Sekarang sistem jualannya sih online gitu ya, istilahnya sekarang. Jadi kalau hari ini saya ngelis, misalkan yang mau besok ada ready nih kunir asem gitu. Nanti ada yang ngelis, misal yang ngelis kok ada 30 botol, besok saya bikinnya 40 botol. Karena biasanya itu yang udah ketinggalan ngelis itu mau minta lagi gitu. Dan alhamdulillah habis. Jadi ya perbedaannya banyak sih Mbak, nggak makan waktu, iya saya juga nggak harus panas-panas keliling kan ya, di rumah saya udah bisa jualan gitu. Jadi keuntungannya memang lebih banyak. Media digital memberikan peluang baru bagi pelaku usaha di Desa Punjul Harjo untuk memperkenalkan produk mereka ke pasar yang lebih luas. Tidak hanya meningkatkan promosi, konten digital juga menjadi sarana membangun identitas dan branding produk agar lebih mudah dikenal serta meningkatkan kepercayaan masyarakat. Pemerintah desa saat ini sebenarnya juga masih terus mengembangkan inovasi digital untuk mendukung pengembangan ekonomi masyarakat. Salah satunya melalui fitur lapak desa yang sudah tersedia di website Desa Punjul Harjo. Meski belum dimanfaatkan secara masif, namun lapak desa menjadi langkah awal pemerintah desa dalam membangun ekosistem pemasaran digital bagi produk-produk lokal. Di website desa itu juga ada yang namanya lapak desa. Ya, lapak desa ini yang membantu pemasaran untuk produk-produk UMKM yang ada di Desa Punjul Harjo. Memang beberapa kali dari desa itu, entah itu dari anggaran desa atau kita kerjasama dengan pihak ketiga, utamanya dengan pihak kampus, kita beberapa kali mengadakan pelatihan-pelatihan, mungkin kemasannya, termasuk juga dengan pemasaran secara digital. Itu sudah beberapa kali kita mulai pelatihan kepada UMKM tersebut. Selain itu juga nanti ke depan akan ada pusat oleh-oleh yang akan diisi produk-produk dari UMKM yang ada di desa.
Melalui berbagai inovasi digital yang terus dikembangkan, Desa Punjul Harjo berupaya membangun ekosistem digital yang tak hanya memudahkan pelayanan, namun juga mendorong pemberdayaan dan pengembangan ekonomi masyarakat. Langkah ini menjadi bukti bahwa digitalisasi di desa tak hanya berkaitan dengan teknologi, namun juga tentang bagaimana membangun peluang dan masa depan bagi masyarakat desa. Digitalisasi memang memiliki peranan yang sangat penting dan memberikan manfaat nyata di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Dalam bidang kesehatan, Desa Punjul Harjo juga tak luput dari sentuhan transformasi digital. Layanan Posyandu Desa Punjul Harjo kini juga dilengkapi dengan sistem digital yang memudahkan pemantauan tumbuh kembang anak, termasuk deteksi dini terhadap stunting. Pencatatan dan pelaporan data gizi balita kini tidak lagi dilakukan secara manual. Saat ini, pemantauan status gizi dilakukan secara digital melalui aplikasi EPP-GBM, elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat. Dengan digitalisasi, pencatatan bisa dilakukan secara real-time, status gizi anak bisa lebih mudah dipantau, dan kasus stunting bisa lebih ditekan. Dulu pertama kali saya ikut jadi kader, pencatatannya melalui manual untuk pelaporan dari posyandunya sendiri. Dan sekarang ada aplikasi yang namanya aplikasi EPP-GBM, yaitu untuk penginputan data balita, yang dimana di dalamnya itu udah memasuk adanya berat badan, tinggi badan, tanggal penimbangan, terus nama balita, by name, by address, sama ada nick-nya juga, Mbak. Terus ada status gizinya langsung, jadinya kita mudah untuk mengetahui anak ini gizi kurang, gizi baik, apa terindikasi stunting gitu. Dengan status gizi yang baik dan sesuai dengan tumbuh kembang anak, akan menjadi penunjang dalam proses belajar dan menciptakan generasi yang sehat serta berkualitas. Apalagi saat ini dunia pendidikan juga didukung dengan pemanfaatan teknologi digital seperti smartboard. Kehadiran smartboard di sekolah menjadi salah satu bentuk pemanfaatan teknologi dalam mendukung kegiatan belajar mengajar di kelas, seperti halnya yang dirasakan oleh para pelajar di SD Negeri Punjul Harjo. Dengan smartboard, materi pembelajaran dapat disampaikan secara lebih menarik dan interaktif. Siswa pun menjadi lebih mudah memahami materi pembelajaran yang disampaikan guru. Dulu sebelum ada TV, saya belajarnya pakai buku dan pakai papan tulis. Dan sekarang saya sudah happy menggunakan TV. Saya suka belajar dengan TV karena banyak mata pelajaran dan mengasihkan. Selain smartboard, pembelajaran di sekolah juga didukung dengan penggunaan Chromebook yang membantu guru dalam mengakses materi secara digital. Dengan dukungan teknologi ini, sekolah berupaya menyesuaikan metode pembelajaran dengan perkembangan zaman yang semakin modern. Tentunya sangat membantu dan mudah untuk mengakses bagaimana mencari hal-hal yang kita butuhkan ketika mau pembelajaran, itu bisa bergabung di komunitas, itu bisa saling tanya dan komunikasinya, aksesnya juga mudah karena di situ sudah ada fitur-fitur atau akses web yang bisa kita pelajari, bisa kita unduh untuk dijadikan bahan sebagai pembelajaran yang edukatif. Pemanfaatan teknologi di dunia pendidikan diharapkan mampu meningkatkan semangat belajar dan membantu generasi muda agar lebih siap menghadapi perkembangan zaman yang semakin digital. Dan yang tak kalah penting, sistem digital ini juga menjangkau sektor pariwisata. Sebagai wilayah pesisir yang berada di jalur pantai utara Jawa, Desa Punjul Harjo memiliki beragam potensi wisata yang menjadi daya tarik masyarakat.
Mulai dari situs perahu kuno yang menyimpan nilai sejarah, hingga wisata pantai Karangjahe yang menjadi destinasi favorit wisatawan. Keberadaan potensi wisata ini memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat sekitar. Sektor pariwisata ini mampu menyerap tenaga kerja dan menjadi salah satu sumber pendapatan bagi warga desa. Sebagai desa yang memiliki potensi wisata besar, pemerintah Desa Punjul Harjo menilai promosi digital menjadi langkah penting untuk memperkenalkan destinasi dan kegiatan desa kepada masyarakat yang lebih luas. Tetap ramai ya Bu ya, jam berapapun kayaknya kalau aku lihat dari yang tua yang muda pokoknya semuanya pada sedang main ke pantai gitu Iya, ya. alhamdulillah. Karena mungkin tiket masuknya di Pantai Karangjahe sendiri cuma bayar tiket parkir aja. Oh, jadi tidak dihitung untuk per orangnya, tapi dihitung per kendaraan begitu ya Iya, Ibu cuma ya? kendaraan, bayar parkir Wah. tiket kendaraan aja. Jadi Wah. mereka yang dari luar kota itu merasa kok murah banget ya di sini Iya. gitu. Kalau Pantai Karangjahe sendiri dibuka untuk umum tuh sudah sejak tahun berapa sih Bu? Kalau dikelolanya sendiri itu mulai tahun 2018. Tadi sebelumnya sih sebenarnya ada juga 1-2 yang datang ke sini waktu itu, tapi belum dikelola secara manajemennya belum sih gitu. Jadi cuman pendapatan itu kita gunakan untuk pembenahan sarana prasarannya kayak jalan, terus akses masuk yang sekiranya itu untuk memudahkan pengunjung untuk bisa berwisata di Pantai Karangjahe sendiri. Oke. Gitu. Ini kan kalau Ya. Desa Punjul Harjo sendiri saat ini juga sudah menerapkan digitalisasi untuk Iya, pelayanannya. Nah, iya. kalau untuk di Karangjahe sendiri ini bagaimana Bu? Kalau di Karangjahe sendiri terkait untuk digitalisasi itu sebenarnya emang butuh sih, karena terkait untuk data kunjungan yang harus kita kirimkan ke Dinas Pariwisata untuk kabupaten dan statistik provinsi terkait jumlah kunjungan, dan itu juga memudahkan terkait untuk pengiriman data kunjungan, karena di momen-momen libur itu kan kita harus ngirim itu hari itu juga, terkait untuk kita bisa ngitung berapa sih kunjungannya gitu, lebih memudahkan terkait untuk di digitalisasinya. Selain itu juga ada juga terkait untuk CCTV terkait untuk pengamanan ya di Pantai Karangjahe sendiri, karena kita kan lebih mudah dalam memantau kunjungan atau posisi keamanan di Pantai Karangjahe sendiri, kita bisa cek lewat CCTV di kantor gitu. Memudahkan, karena kan tentu Iya. area Pantai Karangjahe ini kan juga luas, Luas, gitu ya, Bu, nggih, ya, jadi nggih, untuk nggih. keamanan Iya, pengunjung gitu. Iya. Nah, kalau terkait kunjungan begitu, apakah ini kan dari 2018 ya Iya. tadi dibuka untuk umum dan sampai saat ini pun masih tetap eksis begitu. Iya. Supaya pantai ini tetap eksis, ada pengembangan wisatanya dan juga mungkin branding wisatanya seperti apa ini? Harus kalau branding sendiri itu melalui medsos, itu kebetulan kita ada juga yang pegang medsos sendiri terkait untuk Facebook, Instagram, terus untuk yang sekarang lagi booming kan TikTok gitu kan, biasanya ibu-ibu yang datang atau mbak-mbak yang di Pantai Karangjahe sendiri petugas itu pada main TikTok, terus nanti dikirim gitu kan, jadi tiap hari mereka main TikTok dikirim, jadi lebih cepat kan gitu. Oke. Berarti digitalisasi ini sangat berpengaruh sekali juga Ibu untuk pengembangan wisata dan untuk memperkenalkan wisata Pantai Karangjahe ini ya? Iya, sangat berpengaruh sekali. Terkait itu juga digitalisasi memudahkan kita terkait untuk memudahkan untuk kita promosi. Misalnya kita mau butuh apa-apa, kita tinggal cek aja gitu. Mungkin kita bisa sambil lanjut lagi Bu Fikma, ini Iya, boleh, banyak Mbak. sekali ya fasilitas yang ditawarkan di sini. Oh, nggih. Di sini diantaranya ada. Dengan semangat berinovasi dan kolaborasi masyarakat, Desa Punjul Harjo terus berupaya beradaptasi dengan perkembangan zaman. Digitalisasi menjadi langkah menuju desa yang lebih maju, terbuka, dan mampu bersaing di tengah era teknologi yang terus berkembang. Itulah tadi perjalanan kita di Desa Punjul Harjo, desa pesisir yang berada di utara Pulau Jawa, tepatnya di Kabupaten Rembang yang kaya akan potensi wisata dan juga budaya. Ternyata dengan banyaknya potensi desa yang ada dipadukan dengan digitalisasi di era sekarang, mampu memberikan manfaat yang nyata untuk masyarakatnya. Semoga tayang tadi bisa menjadi inspirasi untuk desa-desa lainnya yang ada di Jawa Tengah. Dan saya dan Anggun pamit undur diri, sampai jumpa.